terjadi infeksi sekunder, ketika dokter melakukan pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda infeksi sekunder, jadi pada keluhannya mulai ada demam, mulai ada sakit kepala. Kemudian selain itu, dia juga mulai merasakan nyeri tenggorok hebat. Nah, mulai ada gangguan sumbatan hidung yang hebat seperti itu, jadi dia hampir tidak bisa bernapas. Ini kita terlepas dari COVID ya. Nah, kemudian ketika diperiksa hidungnya, mulai tampak ingus yang bukan jernih lagi, tapi ingus yang sudah warna kehijauan ataupun kecoklatan, seperti pus, nanah. Nah, ini artinya sudah terjadi infeksi sekunder. Kalau yang pasiennya seperti ini, dia rinitis alergi ditambah dengan infeksi sekunder. Jadi diberikanlah antibiotik seperti itu. Nah, ya, jadi kalau datang ke kita dia masih cuma gatal-gatal hidung, ingus yang diperiksa masih encer, tidak ada keluhan seperti mulai ada demam, batuk, pilek, ataupun nyeri tenggorok, itu biasanya kita tidak perlu berikan antibiotik. Begitu juga antivirus, karena virus itu sifatnya self-limiting disease, intinya istirahat. Ya. Hampir semua macam virus, mau influenza, seperti ini sekarang coronavirus, intinya apa? Suruh istirahat. Orang-orang yang dikarantina, suruhnya istirahat. Apakah pemberian antivirus itu penting? Tidak. Antivirus itu diharapkan ya, namanya juga kita pengobatan, diharapkan dia memacu imunitas badannya dia dan virusnya itu dilemahkan. Tapi apakah antivirus itu spesifik untuk corona? Ya tidak. Tuh, ya. Seperti Tamiflu. Itu bukan, itu buat SARS. Kan? Tapi boleh saja. Apakah pemberian vitamin C penting dok untuk pemberian corona? Ya boleh saja. Tapi apakah itu terapi utama? Tidak. Terapi utamanya adalah bed rest, self-limiting disease. Jadi perlukah antivirus? Ya sebenarnya suruh bed rest. Ya. Tidak perlu sejauh itu. Ya, karena dalam terapi-terapi semua pun, influenza, terapi utamanya adalah istirahat bed rest. Tapi bila terjadi keluhan lain, seperti dia mulai sakit kepala, ada demam, pemberian obat sifatnya simptomatik. Tapi bukan pemberian antivirus. Ya. Baik dok, sangat jelas jawabannya. Jadi kalau terdeteksi infeksi sekunder ya dok, baru dapat diresepkan untuk antibiotik. Ya, kemudian ada pertanyaan nih lagi untuk apoteker Nisa terkait keamanan obat dari apoteker Muhammad Reza Falufi. Ya, pertanyaannya adalah untuk antihistamin yang paling tepat bagi ibu menyusui sebaiknya itu apakah generasi 1 atau generasi 2 atau ada pertimbangan lain? Ya. Silakan Ibu apoteker Nisa. Baik, saya coba menjawab pertanyaannya terkait dengan keamanan penggunaan antihistamin. Di sini antihistamin ini kan adanya yang di kategori B dan kategori C. Nah, jadi penggunaan antihistamin ini cukup aman, ada yang cukup aman untuk ibu hamil pada kategori D, yaitu ada cetirizine dan juga ada loratadine. Nah, untuk loratadine ini juga sudah ada yang tadi saya jelaskan bahwa dia memang diekskresikan dalam air susu ibu, cuman jumlahnya sangat kecil sehingga masih dalam kategori dapat digunakan. Seperti itu. Ya, cukup Bu. Ya, jadi untuk beberapa profil terkait ibu menyusui harus tetap dipertimbangkan ya antara risk and benefit-nya ya. Bu Nisa ya. Ya. Jadi ketika ya baik. Jadi ketika untuk gak ada yang golong kategori A ya menurut FDA untuk antihistamin. Tidak ada. Sejauh ini kategorinya adalah kategori B dan kategori C. Kategori B dan C ya. Baiklah. Jadi itu kita dapat mengambil patokan dari kategori tersebut kemudian mempertimbangkan ketika pasien memang masih bisa tanpa obat ya sebisa mungkin kita menghindari. Kemudian untuk Dokter Ikhwan, Dokter Ikhwan untuk cuci hidung nih dok dari pertanyaan apoteker Vicky Saputra, ada enggak volume tertentu yang digunakan untuk orang dewasa dan untuk anak kecil berapa ada letak perbedaan enggak dok untuk cuci hidung ini? Nah, ini juga saya bisa menjelaskan lebih detail sedikit jadi tentang cuci hidung. Jadi pada prinsipnya cuci hidung itu tidak ada patokan khusus berapa cc hidung kanan, berapa cc hidung kiri, enggak ada. Prinsip cuci hidung itu sama dengan kita prinsip gosok gigi.
gosok gigi mau sikat odolnya banyak, mau odolnya dikit, ataupun mau 2 kali, 3 kali, 4 kali sehari pun ya boleh-boleh saja. Kemudian pada berapa kali yang biasa kita lakukan, tergantung. Kalau kita untuk prinsip pencegahan, biasanya 2 kali 20 cc, kanan 20, kiri 20, pakai suntikan yang 10 cc tadi ya, yang dijelaskan dari video Dr. Oresti tadi. Kalau pada kasus-kasus pasca operasi, beda lagi nih pasca operasi FAST atau operasi sinus, itu biasanya kita memakai 2 kali hampir 100 cc. Jadi 100 cc kanan, fungsinya untuk irigasi karena habis dioperasi. Kalau habis operasi hidung itu kan tidak ada di perban, jadi dia tetap menghirup udara luar yang kotor. Operasi itu bisa terjadi infeksi kembali, makanya diberikanlah cuci hidung berkala. Pada anak-anak, pada usia lansia atau dewasa, prinsipnya hampir sama. Tapi pada anak-anak, lihat juga anak-anak kooperatif atau tidak. Cuci hidung itu yang penting cara cuci hidungnya. Jadi ketika cuci hidung itu, contoh hidung kanan. Kanannya itu lebih tinggi dari kiri. Jadi pada anak kecil, beginikanlah dia. Ya, tolong di kepalanya dibeginikan, ketika dimasukkan, suruh dia bicara buka mulutnya. Seperti itu. Ya, ketika dibuka mulutnya, atau tutup satu hidungnya. Kalau pada anak kecil, kenapa? Dengan begitu dia akan otomatis membuka mulut. Baru dicuci. Nah, seperti itu pada anak-anak. Sebenarnya apa sih itunya yang ditakuti? Cuma tersedak. Ya, nggak enak lah ya. Air bercampur ingus tertelan oleh kita tuh nggak enak. Makanya bagi saya tuh ya kita ini yang diedukasi ini prinsipnya adalah keseringan. Jadi saat ini zaman pandemi, cuci hidung setiap kita habis pergi dari luar, habis mandi, malam kita pulang dari kerja, atau kita berhadapan dengan orang-orang yang ternyata yang kita nggak kenal ya. Contoh ada orang datang ke kita ngobrol-ngobrol, orang ini nggak kenal, kan kita tidak tahu apakah ini orang ini terkena ada OTG atau tidak pernah tahu. Oke, pentingnya cuci hidung dan umur tenggorok. Pastikan tenggorok tidak kering, banyak minum. Kayak kita nih banyak ngomong kayak tadi nih, minum harus banyak gitu, karena kita tidak pernah tahu corona itu virusnya ketika dia di droplet ke udara dia bisa bertahan sampai 8 jam. Ya, kita tidak tahu di tempat saya tadi ini ada orang masuk corona apa tidak, saya juga tidak tahu. Baik dok, terima kasih banyak atas penjelasannya yang cukup padat ya. Kemudian untuk Ibu Apoteker Nisa, jadi pertanyaan hari untuk obat golongan generasi kedua tadi, contohnya obat apa saja yang tidak menyebabkan ngantuk? Jadi dari generasi kedua, ya obat-obat apa saja yang tidak menyebabkan ngantuk? Jadi ini terkait juga dengan pertanyaan dari teman sejawat lain. Mohon maaf saya lupa di mana tadi tempatnya. Ya silakan Bu Apoteker Nisa. Ya. Jadi pertanyaannya ini adalah terkait dengan obat antihistamin generasi kedua yang tidak menyebabkan mengantuk ya. Yang tadi saya sebutkan itu untuk obat antihistamin generasi kedua. Itu kan ada cetirizine, loratadin, desloratadin, kemudian juga ada fexofenadin dan levocetirizine. Untuk efek mengantuknya, yang masih ada itu adalah yang cetirizine. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan afinitas antara loratadin dan juga cetirizine. Nah, jadi kalau ditanya untuk golongan generasi kedua yang tidak menyebabkan ngantuk, di sini yang paling kecil itu yang bisa digunakan adalah loratadin. Seperti itu. Walaupun nanti efeknya akan berbeda-beda pada setiap orang. Karena kan tergantung pada afinitas dari afinitas obat terhadap reseptornya masing-masing. Ya, jadi untuk generasi kedua, meskipun dianggap bahwa generasi kedua lebih tidak menyebabkan kantuk, tetapi ternyata ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa generasi kedua juga dapat menyebabkan efek sedasi tersebut ya, Bu Apoteker Nisa. Adalah yang masih memiliki efek sedasi adalah cetirizine seperti itu. Oh ya, baik-baik. Jadi kalau pemilihan antara cetirizine dan loratadin itu efek sedasi lebih banyak ke cetirizine ya? Suaranya kurang kedengaran, Bu. Iya, kurang terdengar. Baik, untuk Dr. Muhammad Ikhwan lagi, masih kuat dok? Masih jawab kalau boleh, masih jawab. Kita lanjut dok. Jadi di sini
ada pertanyaan dari apoteker Putu Wulan.